Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Di pagi hari ini sepertinya kalian kurang bersemangat menyapa salam Bapak. Bapak ulangi lagi ya, sekali lagi. Bagaimana kabar kita hari ini? Bagus ya. Jadi ketika sebelum memulai pembelajaran kita itu harus semangat. Bagus seperti tadi ya. Nah, sekarang kita kan sebelum belajar biasanya berdoa dulu. Nah, ini kan belum berdoa ya? Baik. Kalau begitu siapa yang mau memimpin doa? Dea, boleh. Silahkan. Dea memimpin untuk berdoa. Sebelum belajar kita berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Ya, kira-kira hari ini siapa yang tidak hadir? Tidak ada. Hadir semuanya? Hadir, bagus. Alhamdulillah ya. Pada hari ini kita bisa memulai pembelajaran dengan siswa yang lengkap. Berarti alhamdulillah kita sudah diberi kesehatan untuk bisa melaksanakan pembelajaran hari ini. Coba bagaimana Bapak ingin mengecek dulu kerapihan pakaian kalian dan tempat duduknya? Sudah rapi belum? Kalau bajunya yang masih kurang rapi dirapihkan dulu ya, biar kelihatan rapih, bagus ya. Laki-laki kelihatan tampan, perempuan terlihat cantik. Ngomong-ngomong, Bapak mau bertanya, siapa yang tadi pagi mandi dulu? Angkatan yang mandi? 1, 2, 3 orang yang mandi. Yang lainnya? Enggak mandi. Kenapa enggak mandi? Kesiangan. Aduh. Nanti untuk hari selanjutnya biasakan sebelum berangkat itu mandi terlebih dahulu, kemudian makan sarapan pagi ya, biar mempunyai energi untuk pembelajaran ya, mempunyai sumber energi. Baik, sekarang Bapak akan memulai pembelajaran. Namun sebelum memulai pembelajaran, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, Bapak mohon pada peserta didik berdiri terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya? Bapak saja? Mau Bapak? Oke, ya udah Bapak saja ya yang mimpinnya. Pembelajaran hari ini kita akan belajar perubahan wujud zat, namun kita akan mulai dulu dengan menyanyikan lagu apa? Indonesia Raya. Siap semuanya? Berdiri dengan tegak ya. Baik, kita akan mulai menyanyikan lagu Indonesia Raya.
belum connect. Ya udah, kita langsung menyanyi saja ya, karena musiknya tidak connect. Bapak memimpin lagu Indonesia Raya, kemudian kita bersama-sama menyanyikannya. Baik, siap. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, silahkan duduk kembali. Nah, baik. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud zat. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, sekarang Bapak akan mengulas atau kita akan belajar tentang materi perubahan wujud zat. Ya, perubahan wujud zat ini adalah salah satu materi ilmu pengetahuan alam dan sosial ya di fase B, khususnya untuk kita sebagai kelas 4. Namun sebelum melanjutkan ke perubahan wujud zat, pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Sebelum perubahan wujud zat, ada yang masih ingat? Belajar tentang ciri-ciri wujud zatnya. Pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang wujud zat itu ada apa saja. Wujud zat dibagi menjadi 3. Bagus, ada 3. Pertama ada zat atau benda. Benda apa? Padat, cair, dan gas. Nah, bagus ya, kalian masih ingat. Jadi benda itu sama dengan zat, sama dengan juga materi. Jadi jika ada yang bertanya, zat, Pak, zat itu apa? Apa yang dimaksud dengan zat? Zat itu adalah benda atau materi. Bukan materi pembelajaran, ya, bukan matematika, tapi materi itu sebuah benda atau zat. Nah, jadi zat itu dibagi 3, ada zat padat, cair, dan gas. Sekarang Bapak akan bertanya kepada Rapi.
Kira-kira benda padat contohnya seperti apa? Meja. Meja, bagus. Ima, kalau benda cair? Sirup. Sirup, itu benda cair. Apalagi? Oli, bagus. Apalagi? Hah? Air. Bensin. Minyak. Nah, itu benda cair. Kemudian yang ketiga ada benda atau zat yang disebut gas. Ya. Gas contohnya apa? Gas LPG. Balon gas atau balon udara. Nah, itu di dalamnya terdapat suatu gasnya. Itu termasuk zat atau materinya. Suatu benda atau zat bisa dikatakan bisa termasuk zat karena memiliki massa dan volume. Bagus. Sudah ingat? Masih ingat? Atau sudah lupa lagi? Tidak. Bagus. Masih ingat? Masih ingat. Ya, Bapak yakin karena kalian bisa menjawab pertanyaan Bapak dari pembelajaran yang sebelumnya. Baik. Sekarang kita akan langsung, karena kemarin kita belajar tentang ciri-ciri zat suatu benda atau apa yang dimaksud dengan benda. Sekarang Bapak akan mengajarkan kalian tentang perubahan wujud zat. Jadi zat atau benda itu bisa berubah. Berubah seperti apa? Berubah seperti apa? Asalnya Pak benda padat, kemudian menjadi air, bisa tidak? Bisa. Kemudian Pak ini asalnya benda cair atau zatnya itu termasuk benda cair, kemudian menjadi bisa tidak? Bisa. Nah, sekarang Bapak akan bertanya. Yang pertama, apa yang terjadi pada es jika dibiarkan di luar ruangan? Meleleh. Kemudian mencair. Kalian tahu es? Tahu. Yang seperti apa es itu? Es batu. Yang biasa kalian jajan? Es krim. Apa lagi? Es apa lagi? Es lilin. Ya, es lilin termasuk es. Yang pertama, apa yang terjadi pada es jika dibiarkan di luar ruangan? Kata kalian tadi mencair. Benar mencair? Benar. Yakin? Yakin. Kemudian, lanjut yang kedua. Mengapa lilin dapat meleleh atau mencair ketika dinyalakan? Menyerap kalor. Bagus. Bagus. Menyerap kalor. Kalor itu apa? Panas. Nah, jadi dari panas api kemudian lilin itu semakin lama semakin meleleh atau mencair. Bagus. Yang ketiga, bagaimana air bisa habis jika kita merebusnya terlalu lama? Apa? Ismi? Menguap. Ya, karena menyerap kalor. Asalnya benda cair, kemudian lama-kelamaan karena lupa mengangkatnya, akhirnya si air tersebut menjadi semakin sedikit dan habis. Mengapa bisa terjadi? Karena airnya menguap menjadi gas, menjadi udara. Yang keempat, Bapak punya pertanyaan pemantik yang keempat. Mengapa bensin yang dibiarkan di tempat terbuka bisa habis? Kira-kira bensin? Bapak punya bensin. Bapak bawa bensin sedikit. Karena apa? Karena kalau terlalu banyak bisa bahaya. Ya. Kalau Bapak bawa bensin terlalu banyak bisa bahaya. Mengapa bahaya? Bisa terbakar. Pak, bensin bahaya karena bensin di motor Bapak bisa habis. Ya, boleh ya. Kalau Bapak mau ngambilnya, bensin Bapak, motornya habis. Tapi bensin itu adalah benda cair yang mudah terbakar. Ya, jadi hati-hati ketika kalian membawa bensin karena bensin itu adalah benda cair yang mudah terbakarnya. Jadi Bapak hanya mengambilnya sedikit untuk nanti praktek ya. Kita akan praktek perubahan wujud benda. Nah, sekarang mengapa bensin yang dibiarkan di tempat terbuka bisa habis? Emang bensin kalau disimpan di luar terbuka bisa habis? Bisa. Mengapa? Karena menyerap kalor. Menyerap kalor atau melepas kalor. Ya, semakin lama semakin sedikit karena menguap menjadi gasnya. Berarti menyerap kalori ya, karena ada perbedaan suhu. Jadi bensin itu harus
ditutup. Bapak sengaja botolnya ditutup. Mengapa? Karena selain agar tidak tumpah, agar juga tidak cepat habis. Ya. Kemudian, nah ini yang akan kita pelajari. Bagaimana wujud zat bisa berubah? Nah, bagaimana wujud zat bisa berubah? Ya, jadi dari benda padat menjadi cair, ada yang asalnya benda cair menjadi padat, dan lain-lain. Nanti kita akan pelajari ya. Nah, sekarang ini apa? Es krim. Siapa yang suka es krim? Semuanya suka? Suka. Oh, berarti yang angkat tangan suka es krim. Termasuk Bapak angkat tangan. Berarti Bapak suka es krim. Ah, ya. Mengapa kalian suka es krim? Enak. Manis. Apalagi segar. Dingin. Kalau yang dingin-dingin enak. Nah, yang manis enaknya. Di sini ada sebuah gambar es krim. Nggak tahu Bapak ini nggak tahu mereknya apa ya? Nggak tahu Walls atau apa? Campina, nggak tahu AIC. Pokoknya ini adalah gambar es krim. Mau jajan es krim? Uangnya masing-masing. Ya. Ya. Ketika kamu mendiamkan es krim berada di suhu ruang, apa yang akan terjadi pada es krim tersebut? Nah, ini maksudnya ketika kalian mendiamkan es krim di ruangan terbuka. Biasanya es krim disimpan di mana? Kulkas. Lemari pendingin. Apakah bentuknya padat? Padat. Ketika kalian membawa es krim keluar ruangan, jika kalian mendiamkannya terlalu lama, kalian belum sempat memakannya. Misalkan kalian beli es krim dari toko, ya. Kemudian kalian diajak bermain sama teman-teman. Misalkan diajak bermain bola, kalian tidak sempat memakan es krim. Kemudian kalian menyimpan di atas meja atau di luar ruangan, ya, di tempat yang bersih misalkan disimpan. Kemudian kalian ikut bermain bola. Setelah setengah jam kemudian, kalian baru selesai dan mengambil es krim. Kira-kira bagaimana es krimnya? Mencair. Mengapa bisa mencair? Ah, bagus. Karena menyerap kalor itu apa? Kalor itu? Bagus ya. Jadi ketika di ruangan pendingin di kulkas, suhunya itu kan dingin, berarti melepas kalor. Kemudian disimpan di ruangan, suhunya menjadi panas, berarti menyerap kalor dan akhirnya ya, betul. Es krim akan berubah seperti minuman atau mencair. Cair yakin? Cair. Ya, Bapak tidak bawa es krim ya? Bukannya tidak bawa, cuman es krim kan mahal ya. Apalagi kalau es krim yang bermerek. Nanti kalau bawa ke sini, Bapak dari rumah ke sekolah udah jaraknya jauh ya, kurang lebih setengah jam. Nanti sampai di sekolah es krimnya sudah mencair ya, jadi tidak bisa praktek. Namun Bapak bawa es batu, bawa es batu dari Teh Oneng. Ya, beli tadi. Ya, kenapa Bapak nggak bawa dari rumah? Karena kalau datang ke sini sudah cair. Jadi Bapak belinya di warung Teh Oneng. Nah, jadi betul apa yang kalian sebutkan tadi. Es krim itu akan berubah seperti minuman atau mencair. Nah, mengapa es krim tersebut bisa mencair? Seperti apa yang kalian bilang tadi. Mengapa? Pintar, tepuk tangan dulu. Karena es krim tersebut menyerap kalor. Jadi asalnya bentuknya padat kembali berubah menjadi cair ya. Nah, tidak semua benda padat bisa mencairnya ketika dipanaskan. Tapi diantaranya itu es krim. Nah, perubahan es krim menjadi cair merupakan salah satu bentuk perubahan wujud. Berubah tidak wujud zatnya, wujud bendanya. Asalnya padat menjadi cair. Nah, berarti itu disebut apa? Dari padat menjadi cair. Asalnya benda padat menjadi cair, disebut apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Angkat tangan.
Asalnya bendanya padat, kemudian mencair. Ah, belum ada yang tahu. Baik, nanti kita pelajari ya. Nah, selain mencair, di sini ada disebutkan. Selain mencair, di sini ada juga yang disebut dengan membeku. Pernah mendengar membeku? Pernah. Membeku. Menyublim? Pernah? Pernah mendengar? Menyublim? Bagus. Kemudian menguap? Pernah tadi ya. Mengembun? Pernah mengembun? Pernah. Dan mengkristal. Ya, itu macam-macam perubahan wujud zat. Suatu benda dapat mengalami perubahan wujud karena ada pengaruh kalor. Benar kata tadi ya. Jadi benda itu berubah karena ada pengaruh kalor atau panas. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini ya. Pertama, peserta didik dapat menjelaskan proses perubahan wujud zat. Kemudian, peserta didik dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi wujud zat. Faktornya apa saja yang mempengaruhi wujud zat. Kemudian ketiga, peserta didik dapat memberikan contoh perubahan wujud zat akibat penyerapan dan pelepasan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Dan keempat, peserta didik dapat melakukan percobaan sederhana untuk mengamati perubahan wujud zat. Nanti kalian akan Bapak bagi menjadi beberapa kelompok kecil dan kalian akan mempraktekkan apa? Perubahan wujud zat. Nah, di sini Bapak ada video perubahan wujud zat. Ya. Nah. Baik, Bapak akan memutarnya ya. Iya, dalam kehidupan sehari-hari kita akan melihat proses perubahan wujud benda dan contoh. Perhatikan ya. Nah, di sini ada sebuah video perubahan wujud zat. Jadi kalian perhatikan bagaimana suatu zat itu dapat berubah. Iya, dalam kehidupan sehari-hari kita akan melihat proses perubahan wujud benda dan contohnya yang ada di sekitar kita. Perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan bentuk yang berbeda. Peristiwa perubahan wujud tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Peristiwa tersebut bisa terjadi karena benda menerima atau melepas kalor. Biasanya ini terjadi akibat tindakan seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Apa saja perubahan wujud benda dan contoh di sekitar kita ya? 1. Membeku. Benda cair bisa berubah wujud menjadi padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga berbekunya, maka akan berubah wujud menjadi benda padat. Contoh benda padat adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer hingga membentuk menjadi es batu. 2. Mencair. Mencair adalah kebalikan dari membeku. Mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Benda padat bisa mencair saat dipanaskan dengan suhu tinggi hingga benda tersebut menjadi leleh atau mencair. Contoh benda mencair adalah coklat padat yang dipanaskan akan menjadi cair atau lilin yang dibakar akan leleh dan mencair. 3. Menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Pada proses ini, bagaimana zat mengeluarkan energi panas? Contoh proses menguap adalah proses penguapan pada air yang dimasak. Selain itu, bensin yang dibiarkan berada pada tempat terbuka lama-lama akan habis berubah menjadi gas. 4. Mengembun. Mengembun ini adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Pada proses ini, zat mengeluarkan energi panas. Contoh pada proses ini, saat es batu disimpan dalam suhu 12, maka bagian luar jadi basah. 5. Menyublim. Menyublim ini proses perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Proses ini zat mengeluarkan energi. Contoh penyubliman bisa dilihat pada kapur bagus yang disimpan dalam lemari. Kapur lama-lama akan habis dari padat berubah menjadi pokok. 6. Mengkristal.
Mengkristal ini suatu proses perubahan gas menjadi padat dan peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Contoh dari proses ini bisa dilihat dari perubahan uap menjadi salju. Nah, teman-teman jadi semakin tahu kan tentang perubahan wujud benda. Sampai di sini. Nah, tadi di sini ada perubahan wujud zat. Ya. Perubahan wujud apa? Zat. Jadi, menurut yang kalian amati, tadi perubahan wujud zat itu ada apa saja? Nah, sekarang coba kalian persiapkan alat tulisnya. Sok, bukunya dipersiapkan, ininya juga dipersiapkan. Kita akan mulai membahas tentang perubahan wujud zat. Oh, buku paketnya ada, buku paketnya dikeluarkan ke depan. Alat tulisnya pensil, nah, buku coba dikeluarkan. Nah, so, boleh pinjam. Dia tidak bawa pulpen? Ada? Kasih pinjam dia. Ada yang punya 2? Pulpen atau pensil? Ada yang punya 2? Nah, ada. Ya. Yang lainnya sudah siap? Ada? Nah, sekarang kita akan membahas tentang perubahan wujud zat. Dari video yang tadi kalian amati, yang kalian lihat, apa yang kalian pahami? Tadi video tentang apa yang tadi? Video perubahan wujud zat. Jadi perubahan wujud zat itu terjadi karena apa? Karena apa? Karena apa? Nah, karena adanya pelepasan dan penyerapan kalornya. Jadi suatu benda atau zat dapat berubah karena adanya kalornya, adanya pelepasan ataupun penyerapan kalornya. Jadi suatu benda dapat berubah. Yang pertama, menurut video perubahan wujud zat yang tadi, ada apa saja? Dari benda cair menjadi padat. Nah, pertama benda cair menjadi padat. Bapak akan menanyakan dulu. Benda cair menjadi padat disebut apa? Hah? Membeku. Pernah lihat es membeku? Nah, bagus. Yang kedua, ketika benda padat berubah menjadi cair, itu disebut mencair. Jadi, yang pertama apa? Membeku. Yang kedua, mencair. Bagus. Siapa? Nah, tadi ada yang bilang menyublim. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan menyublim? Tahu. Yakin? Boleh, kalau ada yang tahu sekarang Bapak akan bertanya. Ya, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang membeku, yaitu cair menjadi padat, kemudian mencair, padat menjadi cair. Yang ketiga menyublim. Bagus. Apa Ismi? Menyublim itu adalah proses perubahan suatu benda dari benda padat menjadi gas. Ya, itu yang disebut dengan menyublim. Ada yang tahu contohnya apa? Ada yang tahu? Kapur? Bagus. Baik, kita buktikan ya. Perubahan wujud zat adalah proses perubahan suatu zat atau benda menjadi zat atau benda lainnya. Tuh, jadi tidak suatu zat atau benda berubah menjadi benda lainnya yang terjadi akibat pelepasan atau penyerapan kalor. Contoh, benar kata tadi, ada mencair sama ya, ada membeku sama, kemudian menyublim samanya, dan
menguap, mengembun, dan mengkristal. Di situ ada gambar segitiga. Ada benda atau zat gas, padat, dan cair. Ketiga wujud zat ini bisa berubah karena adanya apa? Karena adanya perubahan. Jadi suatu benda padat bisa berubah menjadi cair, cair bisa menjadi gas, gas bisa menjadi padat. Nah, di sini ada gas menjadi padat disebut mengkristal, padat menjadi gas disebut menyublim. Nah, di sini ada padat menjadi cair disebut cair. Kalau cair menjadi padat? Kalau cair menjadi gas? Cair menjadi gas menguap, betul. Kalau gas menjadi cair mengembun. Ya, jadi ketiga zat ini saling berhubungan. Nah, Bapak minta siapa yang mau tampil ke depan untuk menjelaskan pertama proses mencair. Apa itu mencair? Contoh mencair adalah perubahan wujud titik-titik menjadi titik-titik. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Boleh ke depan? Ada yang mau? Ada yang mau tidak? Nggak ada yang berani? Nggak berani? Nggak berani ke depan? Nggak. Masa nggak berani? Ya, baik. Seperti yang Bapak sudah ajarkan, ketika pembelajaran itu kita harus memiliki rasa percaya diri. Percaya pada kemampuan diri sendiri. Ya, baik. Kalau sekarang kalian, Pak, kenapa tidak berani ke depan? Malu atau belum bisa? Atau belum menguasai materi? Atau apa? Nggak berani ke depan? Nggak boleh malu. Ya, belum bisa. Pak, belum bisa mencair, takut salah, menguap juga sama. Karena Bapak belum menjelaskan secara rinci. Mungkin ya, baik kalau begitu. Sekarang kalian boleh tidak tampil ke depan. Tapi ketika sudah mempelajari dan mempraktekkan suatu perubahan wujud zat, kalian harus tampil ke depan ya. Ya. Sekarang tidak, tapi kalau sudah praktek harus tampil ke depan. Bisa? Bisa? Bisa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Allahu Akbar. Ya, bagus. Nah, jadi perubahan wujud zat ini terdapat 6 jenis. Terdapat berapa jenis? Berapa jenis? Baik. Ada mencair, menguap, menyublim, membeku, mengembun, dan mengkristal. Mencair ada gambar apa ini? Salju yang mencair. Kemudian ada teh atau kopi? Sepertinya ini gambar teh ya. Mengapa tahu ini gambar teh? Ada? Nah, ada ini Pak, cantelan sariwangi atau teh ya. Terus ini gambarnya ketika panas menguap ya. Jadi dari benda cair menjadi gas. Kemudian ini menyublim. Ini gambar apa? Kapur barus, hamper ya. Kemudian kalau membeku ini gambar es batu. Mengembun ini gambar es ya. Biasanya kalau pesan minuman dingin gelas yang di luarnya itu terdapat bintik-bintik air. Itu yang disebut dengan mengembun. Kemudian mengkristal. Kalau ini gambar garam, ya, garam. Garam, tahu garam? Tahu. Uyah, tahu uyah? Garam untuk apa biasanya? Masak. Ya, bagus, pintar. Nah, di sini sekarang coba mencair. Jadi mencair itu merupakan perubahan wujud wujud benda atau zat dari padat ke cair akibat benda menerima kalor, menerima panas. Ya, setelah menerima panas, benda padat akan mencair. Contohnya es. Yang kedua ada membeku. Kira-kira ini gambar apa? Es batu. Kalau es batu asalnya benda apa? Cair. Cair. Kalau es batu bendanya padat. Berarti berubah tidak? Berubah.
berubah dari benda cair menjadi benda padat. Kemudian menguap. Menguap yaitu perubahan wujud benda dari cair ke gas akibat benda menerima kalor. Ya, contohnya menguap. Kemudian mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda dari gas ke cair akibat benda melepaskan kalor. Ya. Kemudian menyublim merupakan perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Karena kamper atau kapur barus lama-kelamaan akan menjadi, asalnya besar ya, lama-lama menjadi habis karena berubah menjadi gas. Kemudian mengkristal. Yang terakhir adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya proses pembuatan garam. Selain proses pembuatan garam, ketika kalian melihat kulkas, di dalamnya ada banyak gundukan apa itu? Esnya yang runcing. Nah, itu juga proses mengkristal. Itu dari udara berubah menjadi padat. Ya. Baik, karena Bapak melihat kalian seperti kurang semangat motivasinya, bagaimana kalau kita melakukan ice breaking? Tahu ice breaking? Tahu. Baik. Sekarang Bapak akan melakukan ice breaking. Contoh, ketika Bapak mengucapkan merah, kuning, dan hijau seperti lampu apa? Merah, kuning, hijau. Nah, lalu lintas. Kalau lampu merah posisinya di lampu lalu lintas, posisinya di mana? Atas. Kalau kuning? Tengah-tengah. Tengah-tengah atau bawah? Merah, kuning, hijau. Ya. Tahu tidak lampu lalu lintas? Tahu. Lampu merah, kuning, dan hijau. Nah, sekarang coba kalian berdiri. Berdiri dulu. Boleh di dekat bangku ya. Kursinya agak dorong ke belakang sedikit biar tidak ini terbentur. Bapak akan mencontohkan. Ketika Bapak bilang merah, maka kalian harus berdiri. Merah berdiri ya, di atas ya? Di atas ya, berarti berdiri. Kalau kuning, tengah-tengah, berarti setengah jongkok. Kalau Bapak bilang hijau, hijau kan di bawah, berarti kalian harus jongkok. Siap? Siap. Coba berdiri. Awas, jangan sampai terlalu dekat sama meja, takutnya kejeduk. Ya. Baik, siap? Siap? Ketika Bapak bilang kuning, kalian harus siap? Kembali ke awal. Merah, kuning, hijau. Santai jeduk. Itu bentur, awas, hati-hati. Kata Bapak juga hati-hati. Siap. Merah, kuning, hijau. Kuning, merah, hijau. Adit salah. Merah berdiri, kuning setengah, hijau jongkok. Semuanya di depan saja di sini. Coba ke depan, coba ke depan. Coba ke depan. Takutnya terbentur ya. Cok. Laki-laki boleh menghadap ke sebelah barat. Menghadap ke sebelah barat. Menghadap ke sebelah barat. Nah, Bapak sebelah sini ya. Coba Putri mundur ke belakang terus mundur. Rapi laki-laki ke sana mundur. Nah, sekarang coba menghadap ke Bapak. Menghadap. Sip, bagus. Jangan terlalu dekat. Ya, sini, dapat. Baik. Biar kalian tidak silau. Coba. Siap. Coba menghadap ke Bapak. Ketika Bapak bilang merah berdiri, kuning setengah jongkok, dan hijau jongkok. Siap? Siap. Merah, kuning, hijau, kuning, merah. Lutfi, merah itu berdiri. Coba fokus ya, merah berdiri, kuning.
Setengah jongkok, hijau, jongkok. Merah, berdiri, kuning. Setengah jongkok, hijau, jongkok. Siap? Merah, kuning, hijau. Kuning, hijau, kuning, hijau. Awas ya. Fokus, siap? Ulangi, tetap fokus, tetap fokus. Bapak akan mempercepat kata-kata Bapak. Merah, kuning, hijau. Kuning, hijau, merah. Kuning, hijau. Masih ada yang aduh. Awas, fokus. Merah, kuning, hijau. Yang kalian ingat tuh lampu lalu lintas ya. Merah, kuning, hijau. Siap? Siap tidak? Siap. Hijau. Bagai hijau itu jongkok, kan lampu lalu lintas hijau di bawah ya. Siap, ulangi ya, jangan sampai salah lagi. Siap? Bapak akan mulai dengan merah. Siap, Bapak akan mulai dengan merah. Hijau. Wah, bagusnya, tidak terkecoh. Merah, kuning, hijau. Merah, kuning, merah. Ya, masih tetap ada yang salah. Bagaimana? Mau lanjut atau sekali lagi? Lanjut dan sekali lagi? Sama ya. Berarti sekali lagi atau lanjut? Atau sudah? Sudah? Lanjut. Baik, sekali lagi karena Bapak mempunyai 2 ice breaking. Bapak punya 2 ice breaking. Pertama, permainan lampu lalu lintas. Sekali lagi ya. Kalau ada yang salah, sudah berarti. Siap? Apa? Tadi apa? Merah, kuning, hijau. Bagus. Yang fokus. Merah, kuning, hijau. Merah, hijau, kuning. Merah, kuning, kuning, kuning. Hah? Pegal tidak? Pegal. Baik. Kalau pegal, Bapak ke toilet dulu sebentar boleh? Kenapa nggak boleh? Oke, merah. Bagus, tepuk tangan. Coba duduk kembali ke bangku masing-masing. Silahkan. Bapak lihat ketika melakukan ice breaking tadi, kalian cukup semangat ya bermainnya. Tapi tadi kan Bapak menjanjikan berapa ice breaking? 2. Berarti 1 lagi ya? Bapak masih hutang 1 ya? Tadi lampu lalu lintas, sekarang pegang apa yang Bapak ucapkan. Pegang apa yang Bapak ucapkan dari anggota tubuh. Tahu kan? Pernah kan permainan ini? Pernah ya? Misalkan Bapak pegang hidung, hidung. Mata, mata. Telinga, telinga. Pipi, kaki. Nah. Wah, susah Pak, susah. Wah, jangan sampai ada yang kejeduk ya. Baik, sekali lagi. 2 kali saja. Oke. Ketika Bapak mengucapkan hidung, maka kalian harus pegang hidung. Tapi mata kalian harus fokus ke Bapak. Fokus ke Bapak. Jangan lihat tukang dagang yang di luar, jangan lihat apa? Yang lain-lain, fokus ke Bapak. Baik, siap? Pegang apa yang Bapak ucapkan. Hidung, telinga, pipi, mata, dagu, mata. Mata mana? Kalau ini telinga. Ya, jangan sampai terkecoh apa yang Bapak pegang, tapi kalian fokus pada yang Bapak ucapkan. Baik, tadi sekali salah. Ya, tidak boleh salah lagi. Siap? Mata, hidung, pipi, telinga, dagu, mata.
Tidak boleh tutup mata. Semuanya harus fokus ke Bapak. Ya, jangan mata. Itu kalian hanya mendengarkan tapi tidak melihat ke Bapak. Siap? Ya, lihat ke depan. Lihat ke depan. Lihat ke sini, ke sini, ke sini. Ya, lihat ke sini. Fokus, fokus. Pegang mata. Mata, hidung, pipi, dagu. Ada yang salah? Tidak. Rambut, telinga. Bagus, tepuk tangan. Nah. Ternyata Bapak lihat kalian masih fokus. Baik, sekarang kita akan lanjutkan. Ayo kita berdiskusi dan berkelompok. Ya, berkelompok itu menyatukan bermacam-macam perbedaan. Ya, kalian ketika mempunyai pendapat dengan teman pasti ada yang sama, ada yang berbeda. Tetapi dalam berkelompok kita itu harus tetap menjaga atau menghargai pendapat orang lain. Baik, sekarang kita akan membuat kelompok. Ya, bagaimana kalau kelompoknya berhitung berhubung ini berapa orang? 13 ya? 13. Kalau dibagi 3 4 kali 3 12. Berarti sisa 1 ya? 1 sisa. Baik, nanti kita coba kalau yang ketiga Bapak kan membuat kelompok 3. Bagaimana kalau kalian berhitung 1 sampai 3? Ya. Mulai dari Adit. Ya. Angkat tangan. Misalkan Adit 1, Lutfi 2, Azka 3. Kalau dapat 1 lagi. Mengerti? Baik. Kita akan membuat kelompok berdasarkan urutan angka. Siap? Adit. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Sudah. Berarti ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Coba berkumpul kelompok 1. Di sini kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sebelah selatan. Nah. Ini kelompok 1. Kelompok 2, tadi yang bilangannya 1 berarti kelompok 1. Yang bilangannya 2 berarti kelompok 2. Dan yang bilangannya tadi 3 berarti termasuk kelompok 3. Silahkan berdiskusi dan berkelompok. Nah. Di sini ada benda padat, es batu, Bapak bawa es batu. Kemudian ada sama benda padat, Bapak bawa lilin. Tadi Bapak bawa lilin yang potongannya kemana ya? Lilin. Kemudian Bapak juga bawa benda cair. Ya, awas, ini bendanya cukup berbahaya. Jadi Bapak yang pegang dulu ya. Baik. Siapa yang mau benda lilin? Semuanya mau. Siapa yang mau es batu? Semuanya mau. Siapa yang mau bensin? Semuanya mau. Terus bagaimana? Nah, kalau begitu coba setiap perwakilan kelompok maju ke depan. So, mau siapa? Boleh? Dea, Rapi, terus Ismi. Bagus. Hah? Apa? So, Dea ke depan, Rapi, perwakilan kelompok Ismi. Tahu bermain home pimpah? Yang menang boleh memilih bahan untuk praktek. Yang kedua, berarti yang kedua memilih. Yang ketiga, yang kalah terakhir mendapatkan bahan praktek. Siap? Oke. Coba mulai home pila home. Home pimpah. Bang. Nah, bagus. Pertama, sweet. 1 kali. Udah. Tapi kedua dan kelompok dia ketiga, ya. Sekarang
Maju ke depan. Rapi. Tadi yang pertama kelompok Ismi, yang kedua kelompok Rapi, yang ketiga kelompok Dea. Ismi mau apa? Es batu, ambil, bawa ke tempat kelompoknya. Rapi mau apa? Lilin, ambil sama koreknya. Ismi mau apa? Dea, bawa bensin. Hati-hati bawanya ya, simpan dulu. Nah, di sini Bapak bawa sendok sama apa? Pancinya. Tadi Bapak bawa air, sebenarnya bawa air apa nih? Oke, sekarang kalian akan mempraktekkan perubahan wujud zat. Perubahan apa? Es batunya buka. Lilinnya ada. Oke. Baik, sekarang Bapak akan menjelaskan bagaimana tata cara praktek perubahan wujud zat. Kalau ini ada airnya tidak? Ada. Kalau bensin ditukar sama air nggak apa-apa? Atau bensin? Sudah, nanti Bapak kelompok ini Bapak dampingi ya, sedikit, jangan terlalu banyak. Kelompok 3 ada es batu. Kelompok 2 ada lilin. Kelompok 3 ada bensin. Awas, bensin bahaya ya, nanti Bapak yang dampingi untuk bensin. Tadinya Bapak bawa sendok sama apa? Panci sama air, cuman tidak ada untuk tempat menyimpan itu buat apinya untuk mempraktekkan pemanasan kalornya. Ini ada sebuah es batu. Coba kalian letakkan di atas meja, jangan sampai kena batu. Ini bendanya padat. Coba kelompok 3 diamkan sebentar. Kemudian ini ada lilin. Bisa dinyalakan? Bisa. Tinggal kelompok 2 langsung nyalakan lilin. Dan yang ketiga ada perubahan wujud zat. Ini benda bensinnya, benda cair. Kemudian koreknya tidak ada ya? Ayah koreknya ada korek tidak? Mana? Oh ya. Bagus. Sekarang kelompok 3 tinggal amati. Ya, itu adalah benda padat. Kira-kira menurut kalian akan cair tidak kalau didiamkan di ruangan terbuka? Cair. Coba Azka duduknya jangan terlalu jauh ya, berkelompok. Kelompok 2 Lutfi, kelompok 2 tinggal menyalakan lilin. Kalau kelompok 3 ini kira-kira bagaimana kalau ingin cepat mencair? Api. Api dibakar. Dan yang ini adalah perubahan wujud zat dari benda cair menjadi kita buktikan cair menjadi padat. Ya. Ini Bapak ini ya. Jangan sedikit. Ada ya? Ini ada. Kita simpan di atas panci. Coba kalian perhatikan. Kemudian lilinnya coba Lutfi bakar. Di atas meja aja nggak apa-apa. Biar nggak terlalu panjang. Biar ini. Coba bakar. Kelompok 3 kalau mau boleh praktek untuk apa? Perubahan wujud zat lilin juga nggak apa-apa. Simpan di atas. Coba. Jadi kelompok 3 2 dinyalakan. Ini bensin ya, awas. Ini yang tadi. Kelompok 3 sambil menunggu bensin menguap. Kelompok 1
Kelompok 1 juga boleh mempraktekkan. Di sini, jangan terlalu dekat sama bensin. Jangan terlalu dekat dengan bensin. Coba bakarnya di sini. Berkeruan. Simpan, jangan sampai bawah. Bawa jam tangan tidak? Nah, di sini kan ada jam. Ya. Coba hitung mulai dari angka. Oh. Lihat, itu jam 10 kurang berapa menit? 7 menit ya? 5, 6, 7, 8 menit. Berarti kalian hitung berapa detik kira-kira lilin ini bisa berubah mencair. Pinjam. Masih ada bensinnya? Masih. Coba. Awas jangan dekat dengan bensin. So, kabelah dia ya tanah sambil. Bagus. Semuanya harus ikut berdiskusi. Silahkan. Nah, ukurannya sudah berkurang tidak? Mencair tidak? Mencair ya? Coba. Berarti sudah 1 menit. Sudah 1 menit. Udah ada mencair? Udah, cair. Masih. Ini benda cair. Kalau ingin cepat, kalau bensin dibakar itu habis tidak? Yakin habis? Yakin. Ya, habisnya. Tapi kalau dipraktekkan takutnya menyambarnya. Takutnya menyambar. Jadi perhatikan saja. Sekarang sudah 1 menit lebih, hampir 2 menit. Apakah lilin mencair? Kalau ingin lebih cepat mencair, posisinya harus bagaimana lilin? Dijungkir, dimiringkan. Coba, bisa tidak kalian miringkan? Oh. Lihat proses mencairnya. Oh. Lihat. Adit, lihat Dit. Di sini kelompoknya. Lihat proses mencairnya. Lilin asalnya benda padat, kemudian ketika diberikan kalor, Azka di sini, boleh di sini. Nah, lihat lilin. Ketika lilin menyerap kalor, maka akan terjadi proses di sini. Dia. Ke sini. Ke sini ke depan. Susah ke situ mah. Ke sini ke depan. Coba perhatikan dengan sesama. Bagaimana yang terjadi pada lilin? Coba. Ada seperti air menetes ya. Nah, berarti itu lilin asalnya benda padat. Ketika diberikan kalor, maka berubah menjadi benda apa? Cair. Ini es batu. Nah, es batu sudah sudah banyak mencairnya. Tuh, sudah banyak mencair. Nah, berubah mencair. Ini bensin semakin sedikit ya. Baik, bagus. Oke, sekarang
Sambil menunggu suatu benda berubah, nah, Bapak akan membagikan lembar kerja yang selama kalian amati. Nah, kalian mengamati perubahan wujud zat. Sekarang coba kalian tuangkan apa yang telah kalian pelajari ke dalam lembar kerjanya. Oh, lihat. Tuh, simpan, Bapak, simpan, baris simpan. Tuh, simpan. Nah, di sini lihat dulu. Yang pertama, lembar kerja yang pertama, habis. Berarti sekitar berapa menit? 4-5 menit ya? Coba perhatikan. Coba perhatikan. Lihat dulu Bapak, lihat ke depan. Coba perhatikan. Di sini ada lembar kerjanya. Pertama, peserta didik dapat memilih ketua anggota kelompok. Bebas. Boleh kalian diskusikan. Kemudian, peserta didik membagi tugas pekerjaan yang harus dilakukan oleh masing-masing peserta didik. Kalian membagi tugas masing-masing. Yang C, peserta didik dapat mulai menggambar, mengurutkan proses perubahan wujud zat, dan mendeskripsikan proses perubahan wujud yang dipraktekkan. Nah, berarti kalian menggambar proses perubahan wujud zat yang kalian praktikkan. Berarti kelompok 1 tadi mempraktikkan apa? Nah, berarti bensin benda cair berubah menjadi gas. Nanti kalian gambar proses perubahan benda cair, kemudian berubah menjadi gas. Ya, benda cair, gambar cair seperti gambar cairan bensin. Kemudian kalau gas, ya tanda panah aja, gas, tulis. Boleh sama tulisan, boleh warnai, boleh. Ya. Kalau kelompok 2, perubahan wujud zat sudah mencair. Oh, sudah simpan saja ya ke wadahnya ya. Kelompok 2 berarti menuliskan atau menggambarkan proses terjadinya perubahan wujud zat dari benda. Lihat Bapak. Dari benda padat menjadi cair. Tuliskan. Ya. Asalnya lilin berupa benda padat. Kemudian setelah dibakar atau menyerap kalor, maka akan berubah menjadi gas. Coba kalian tuangkan ke dalam lembar kerja peserta didik. Oh, tadi lilin benda apa menjadi setelah diberikan menyerap kalor, kemudian berubah menjadi apa? Coba tulis. Kedua kelompoknya pilih. Bebas menurut kalian saja. Ya. Kalau ini kelompok 3 tentang es batu. Sok, kalian tulis nama kelompoknya siapa, ketuanya siapa, ya. Kemudian tulis benda padat es batu. Kemudian setelah dibiarkan di ruangan terbuka menjadi apa? Berarti prosesnya disebut apa? Coba tulis. Sok, diskusikan. Bapak beri waktu berapa menit ya? 5 menit cukup? 5 menit cukup? Cukup lah, bisa. Tadi kan kalian sudah paham. Kelompok 1. Anggotanya langsung tulis. Sok, sudah. Kalau sudah jangan di ini terus. Coba kalian kerjakan lembar kerja peserta didik. Bantu rapi sama yang lainnya. Oh. Kelompoknya bebas. Nama kelompoknya kelompok 2. Ini kelompok 1, itu kelompok 3. Anggota ini yang 4 ini. Berarti Lani, terus Dalpa. Oh. Nah, habis ya? Habis ya? Nah, berarti tadi perubahan wujudnya bagaimana? Habis, cair menjadi gas. Oh, rapi itu anggota 2, Lutfi, sok tulis. Apa lagi? Ima, terus oh, langsung nama kelompoknya 3, kelompok 3. Ketuanya Silvi atau Iis, Ismi, Iis Rodia.
Ismi. Anggotanya tulis yang lainnya. Apa? Semuanya tulis. Semua nama anggota kelompoknya tulis. So. Kalau kurang, anggota 4. Nambah. Empat. Kalau ini makan ya. So. Nah, sekarang proses perubahan wujud yang terjadi yang dipraktekkan tadi asalnya benda apa? Benda padat. Apa? Lin, berarti tulis benda padat lilin. Coba sok tulis benda padat lilin ketika dikumaha tadi ku hidap jadi kemudian jadi apa? Nah. Apa? Anggota ketua deh ya, anggota 2 sok dapat tulis sok dapat. Anggota 1 bebas siapa saja, ada apa sok dapat tulis sok dapat sama saja. Anggota 1 2 3 itu sama saja. Iya dapat. Os. Nah. Sekarang coba proses perubahan wujud yang terjadi ketika kalian praktekkan. Asalnya apa yang kalian praktekkan? Cair. Berarti benda cair, bensin, tulis. Benda cair, bensin, tulis saja, tulis. Benda cair, bensin. Kemudian setelah bagaimana tadi? Setelah di ruangan terbuka, bagaimana yang terjadi? Benda padat lilin bila dibakar akan mencair. Nah, disebut proses padat menjadi cair. Disebut nah, tulis. Nah, disebut sok tulis. Bagus tah? Ini benda padat es batu dapat berubah wujud padat menjadi cair. Ketika apa berubahnya? Ketika baik, Rapi, kelompok Rapi, silakan ke depan. Presentasikan apa yang telah kalian praktekkan. Coba, ayo, di sini saja ya. Sini. Rapi. Coba bacakan. Sok. Kami dari kelompok 2. Di tengah. Oke, baca. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan perubahan apa? Perubahan wujud benda padat lilin bila dibakar akan mencair disebut mencair. Bagus, tepuk tangan. Silakan duduk. Kemudian kelompok berapa lagi? Kelompok 3 boleh. Kelompok 3 yang sudah siap ya. Kelompok 3 nya dipasang. Siapa yang membacakannya? Sok. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan benda padat es batu dapat berubah wujud padat menjadi cair ketika disimpan di ruang terbuka. Nah, bagus. Jadi padat menjadi cair ketika disimpan di ruangan terbuka. Disebut dengan mencair. Tepuk tangan. Kelompok terakhir, kelompok 1. Ayo, sok.
Sudah? Tos gitu disebut. Sok ke depan. Boleh, ayo. Di sini, boleh di sini. Oh. Ini 5 orang ya. Oh. Bapak simpan di sini. Kami dari kelompok. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan benda cair. Contohnya Bensin ya. Yang Didiamkan di luar ruangan akan habis atau menjadi gas disebut menguap. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 1. Yo, silakan duduk. Tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah berani tampil ke depan. Ayo. Lembar kerjanya dikumpulkan ya. Lembar kerjanya dikumpulkan, nanti akan menjadi bahan penilaian Bapak. Ya, untuk setiap kelompok. Bagus. Nanti Bapak akan masukkan ke lembar penilaian. Nah, jadi untuk refleksi hari ini, apa yang kalian sukai dalam pembelajaran hari ini? Apa yang kalian sukai? Permainan, ice breaking. Kalau praktek suka tidak? Suka. Kalau video pembelajaran? Suka. Kalau ceramah dari Bapak? Suka? Suka, bagusnya. Jadi yang bisa Bapak pahami, kalian itu senang untuk berdiskusi dan bermain praktiknya bersama ice breaking. Apakah yang kalian pahami? Apa yang kalian pahami? Tentang perubahan wujud zat. Apa saja? Cair, membeku, mengkristal, menguap, menyublim, mengembun. Nah, apa kesulitan yang kalian hadapi selama kegiatan belajar tadi? Apa kesulitannya? Apa yang susah? Memahami? Menjawab tentang perubahan wujud zat, Pak, sebelum Bapak terangkan. Ya, tapi ketika sudah diterangkan, ketika kalian sudah praktek, bisa tidak? Good, sip. Ya, lanjut. Nah, jadi kesimpulannya, perubahan wujud zat adalah proses di mana suatu zat berubah dari wujud ke wujud lainnya. Ya, tadi lilin, benda padat berubah menjadi cair. Es batu, benda padat berubah menjadi cair. Kemudian bensin, benda cair, ketika didiamkan di ruangan terbuka berubah menjadi itu yang dimaksud dengan perubahan wujud zatnya. Seperti padat mencair, cair menjadi gas. Perubahan ini terjadi karena adanya apa? Perubahan wujud zat terjadi karena adanya panas. Nah, bagus, karena adanya panas atau pelepasan kalor. Nah, sekarang ya untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu daerah dulu. Siap? Oke, silakan berdiri dulu. Baik. Sama-sama ya. Bisa tidak? Bisa. Kok kecap, melaju bir kos.
alhamdulillah pembelajaran hari ini kita sudah memahami tentang proses perubahan wujud zat. Baik. Silahkan kalian duduk kembali seperti semula ya. Baik. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan doa. Tadi yang memimpin doa sebelum mulai belajar siapa? Enggak. Apa ada yang lain mau memimpin doa untuk penutupan? Boleh? Siapa? Tapi boleh. Ya, tapi mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Siapa tuh? Silpi? Enggak. Nggak ada. Hah? Boleh. Cimi, Ismi, boleh. Sok, silahkan Ismi pimpin doa untuk menutupnya. Sudah belajar? Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.